Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, setelah kita pindah hari, aslinya kan hari Selasa, kemudian kita pindah ke hari Kamis. Mudah-mudahan tambah barokah dan mudah-mudahan bertambah dalam segalanya. Mudah-mudahan juga tambah jamaahnya. Jadi kemudian sengaja saya rekam, saya kepingin amal. Jadi orang-orang yang viral di YouTube segala macam itu mau ngawur-ngawur aja viral. Kenapa pengajian kok tidak bisa? Kenapa pengajian orang yang baik itu harus bersaing dengan yang tidak baik? Orang berbuat buruk saja, laku challenge segala macam itu sampai dimasukkan. Maka kalau seandainya orang yang baik tidak, aku tak ngalawai, datang itu ngono pisan lah, hancur. Justru kebaikan itu hancurnya di sana. Makanya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali oleh Allah Taala. Setelah kemudian diutus harus diakui. Namanya Rasul itu harus diakui. Tidak bisa kemudian orang mengaku menjadi Rasul lantas terus Rasulullah diam-diam saja sudah tidak apa-apa. Yang penting bukan saya, tidak ada. Rasulullah tidak punya adat seperti itu. Adatnya Rasulullah itu ketika ada sesuatu yang tidak baik itu lantas kemudian diperbaiki. Terus kemudian karena pokok duduk aku sing ngerusak, hancur. Alam kalau dibuat seperti itu semuanya, pokok bukan saya yang merusak, hancur. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi. Allah Ta'ala tidak akan mengadab umatnya selama Rasulullah ada di sana. Dan kalau sudah Rasulullah meninggal, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama ada orang yang masih istighfar. Makanya kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian pada ayat ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir. Karena perjanjiannya kemarin minggu pertama, kedua itu hadis Riyadhus Shalihin, kemudian 3, 4, 5 sengaja saya buat lebih banyak. Itu insya Allah kita kaji dengan tafsir. Tafsir yang akan kita pakai di sini dari kitab Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ini nomor 1 sedunia. Dulu masih iso ngalahno. Sampai sekarang masih belum ada. Dan itu di kajian-kajian tafsir. Saya S2 sampai tafsir sekarang. Itu belum ada yang mengalahkan tafsir Ibn Katsir. Memang untuk masalah kualitas hadis yang dimasukkan di sini beliau itu meneliti betul. Dan dicari yang sahih yang dimasukkan. Ada beberapa yang dhaif itu dalam riwayat untuk memberikan contoh yang ingin sing dhaif, tapi dijelaskan di sini. Wa hadza hadisun dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif. Riwayat dari ini dhaif, dijelaskan. Biar orang tahu sebagai pandangan bahwa ini yang dhaif, ini yang sahih, yang kemudian baik, yang ini yang bisa ditaati. Jadi kemudian tidak semua yang dhaif itu lantas dihilangkan. Was dhaif berarti duduk. Bisa jadi itu perkataannya Rasul. Bisa jadi itu perkataannya Rasul, cuma yang meriwayatkan. Itu saja. Jadi permasalahannya itu ada di yang meriwayatkan. Kayak Ustaz ngomong kayak gini ya, selesai ngomong ini metu kabeh. Ada orang yang gampang lupa atau orang yang gampang bojo ditakoni, mau apa sih dijelaskan ambil Ustaz? Surat Al-Fatihah. Loh, bodoh. Orang yang biasa jujur ditanya apa yang dijelaskan kamu Ustaz tadi? Surat Al-Fatihah. Cuma kalau omongan dari orang yang biasa bojo, aku biasa bojo kan ojo ngawur ngono. Langsung. Kenapa? Orangnya
biasa gitu. Jadi dilihat dari kualitas hadisnya yang dipakai oleh Imam Ibn Katsir ini sudah diteliti betul sama beliau. Dan Imam Ibn Katsir ini belajar hadis dan lain-lainnya dari Ibnu Taimiyah. Cuman masalah fikihnya beda. Fikihnya fikihnya Ibnu Katsir itu banyak ngambil di Syafi'iyah. Makanya nanti corak-corak fikih yang ada di sini itu coraknya ngambil di fikihnya Imam Syafi'i. Ibnu Taimiyah banyak ngambil di Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal dunia, orang yang hafalannya paling banyak satu dunia. Sampai saat ini dorong masih iso ngalakno. Berapa hafalannya? 1 juta hadis plus sanadnya. Kini kadang-kadang apal sanad lali matan, apal matan lali apal hadis lali. Dari siapa itu hadisnya? Lupa saya. Itu Imam Ahmad apal, dia ngambil dari sampai sampai ke atas. Imam muridnya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Imam Bukhari. Itu kemudian yang paling kemudian menjadi kitab tren nomor 1 hadis. Imam Ahmad bikin kitab hadis cuman masuk ke 9 urutan ke 9. Terus masuk sopo yang pertama? Imam Bukhari. Justru yang pertama muridnya hafalannya tidak sebanyak Imam Ahmad. Cuman untuk masalah klasifikasinya rinci betul. Jadi kemudian Imam Bukhari itu pernah mau ngambil hadis. Ini diriwayatkan sama beliau, ada di dalam kitabnya. Pernah Imam Bukhari itu mau ngambil hadis dari seseorang. Pokok dilihat orang ini agak kurang beres, tak jelas. Jadi betul-betul luar biasa orang zaman dhisik itu luar biasa. Umpama kalau kena ke kita wis dak mesti dijoko hadis itu kok wis tak percaya. Orang-orang zaman dulu terutama Imam Bukhari itu dilihat ada orang alim pakaiannya, kemudian dilihat sudah selesai kebiasaannya. Setelah dilihat kebiasaannya, kemudian pernah Imam Bukhari itu dilihat kebiasaannya orang, oh ini orang baik. Orang-orang semua sak kampung ngaku ini orang baik. Sudah, saya mau ngambil hadis. Mau ngambil cuma beberapa hadis. Setelah itu kemudian dia lihat, ini dalam riwayatnya, kemudian orang ini tadi ketika sore hari dia ngambil seikat model rumput gitu, dipegang sama dia, diletakkan di satu tempat yang memang nantinya akan dimakan oleh himar ini tadi. Jadi dia punya piaraan himar, nanti himarnya makan di wadah ini tadi. Kayak aneh ditekan ini. Ditanya sama Imam Bukhari, apa betul akan Anda kasih itu rumputnya tadi? Enggak, cuma buat ngiming-ngiming. Oh iya, terima kasih. Ditinggal cuma gara-gara kayak ngono. Nah, ya no. Nah, saya kira diskon 50%. Diskon temenan tak? Enggak, nanti dikasih beda harganya. Loh, itu otomatis pokoknya omongannya gak kena diceklik blas kayak ngono iku wis alur-aluran kok. Enggak. Betul. Jadi kemudian Imam Bukhari itu dilihat, ini orang begitu kebiasaannya saja, sama hewan saja dia tidak jujur, apalagi sama orang. Dan cukup. Wong alim betul itu orang, bukan tidak alim, itu alim betul orang itu. Sudah selesai. Nah, ini Ibn Katsir modelnya itu hampir sama Imam Bukhari. Jadi kemudian tafsirnya Ibn Katsir itu termasuk tafsir nomor 1 karena hadis-hadisnya betul-betul hadis pilihan. Kalau mau cari banyaknya kitab tafsir terlengkap, ada kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu yang pertama, itu banyak tentang hadis-hadis yang dikutip, tapi banyak yang kemudian hadis campur-campur segala macam. Bisa dilihat sama Imam Ibnu Jarir itu termasuk salah satu pendiri mazhab, cuma karena tidak ada yang mengikuti. Ini kan berbutuh sing meloki. Wong alim kaya apa, tapi kalau seandainya murid jamaah pengajiannya sedikit, alamat. Jadi penerus mazhabnya itu sedikit. Imam Ibnu Jarir At-Tabari penerus mazhab At-Tabariyah sedikit. Yang banyak di 4 ini tadi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ini sing akeh murid. Nah, maka kemudian Imam Ibn Katsir itu disaring betul, hadis-hadis itu disaring betul. Makanya dia tidak cocok sama orang-orang yang kemudian asal-asalan dalam memasukkan hadis di kitab tafsir apa. Termasuk paling banyak itu biasanya di riwayat-riwayat cerita. Model seperti kitab di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan banyak cerita-cerita tentang Nabi Yusuf. Itu Israiliyah. Cerita-cerita dari Bani Israel yang kemudian rotok-rotok gerambiang sudah dimasukkan sama Ibn Katsir. Disaring betul. Dilihat ini orang ini tidak sumbernya kurang dipercaya. Ini jadi betul-betul teliti beliau. Nah, maka kemudian jadilah kitab tafsir ini tadi nomor 1 sampai sekarang belum harus diangkat. Nanti yang kedua ada perselisihan yang kedua itu. Cuma paling banyak pendapat mengatakan kitab tafsir Al-Baghawi.
Al-Barawi, Husain Al-Barawi. Itu yang saya kaji di masjid di Musola Farsalam Mahfud pakai tafsir Al-Barawi. Maka kemudian di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini kita akan memulai dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Pembukaannya, dari pembukaannya itu beliau menjelaskan banyak sekali riwayat-riwayat hadis. Yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Jadi kemudian Abu Hurairah riwayat model seperti ini banyak. Jadi tidak saya sebutkan semua dari sini. Pokoknya saya jelaskan ini riwayat di kitab ini kalau kepingin dhewe bukan kitab tafsir dhewe. Jadi kemudian banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti ini dari beberapa sahabat. Makanya kemudian sahih mutawatir jelas diriwayatkan oleh banyak orang. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan alhamdulillah. Surat alhamdulillah nama lainnya adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena segala aturan yang ada di dalam Islam itu ada di dalam surat Fatihah. Makanya kemudian termasuk Ibnu Jarir At-Tabari yang saya jelaskan tadi dalam kitab tafsirnya, kemudian dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Karena saya bidangnya di tafsir, jadi ngomong masalah tafsir insya Allah ngerti. Kemudian di tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu banyak menjelaskan tentang bahwa Ummul Kitab atau Ummul Quran yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, semua yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, pokok-pokok inti agama itu ada di surat Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala merangkum semua kebutuhan kita, apa yang harus kita lakukan itu semua ada di surat Al-Fatihah. Mulai dari pertama ketika akan melakukan segala sesuatu, bismillah. Kemudian setelah itu apa lagi? Setelah bismillah Allah Ta'ala menjelaskan alhamdulillah. Ketika Anda sudah mendapatkan nikmat segala macam itu dapatnya dari Allah Ta'ala. Kita sombong dibuat oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu berkali-kali mengatakan bahwa Anda itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti tidak ada daya dan tidak ada upaya. Sombong. Mari mangan warus iso segala macam subhanallah. Ono sing mari mangan tambah masuk angin, tambah senep, tambah geblak. Lho, ngono iku ndak mesti. Makanya kemudian untuk mensifati Nabi Isa dan ibunya Allah Ta'ala menjelaskan karena yakulani to'an. Gampang. Allah Ta'ala tidak menjelaskan, tidak perlu repot-repot. Oh Nabi Isa dicetuskan menjadi Tuhan. Oh Nabi Isa itu tidak bisa ini kegawan. Allah Ta'ala hanya menjelaskan karena yakulani to'an. Nabi Isa dan ibunya makan. Sudah. Kalau sudah makan, belum makan, begitu orang telat makan, kenikmat. Allah, ono Tuhan kenikmat, loro lambung was. Dede Tuhan ibu, hati Tuhan ini mules. Ono wong ndonga, ya Allah mudah-mudahan dapat. Ada orang minta ke Tuhan itu tadi, sebentar saya masih sakit mah, belum makan. Wah, itu Tuhan, alamat itu Tuhan geram dia. Kemudian apa? Begitu selesai makan. Masalah yang kedua, ketika sudah ada tenaga, masalah yang kedua, kewarakan dari gerak. Setelah tak bisa gerak, enak, ngantuk. Tuhan nanti ngantuk. Wah, makanya Nabi Musa alaihissalam pernah terbesit dalam bayangan Nabi Musa. Allah Ta'ala ngatur segala alam ini, dan itu urusan sekarang. Yo opo coroi. Mosok dak kesel Allah Ta'ala mulai dari awal sampai sekarang. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, coba pegang 2 gelas. Ini ngetes saya. Nabi itu memang kadang-kadang seperti itu. Dan Allah Ta'ala itu nuruti. Kalau ada ragu itu dituruti di Allah Ta'ala. Ayo penjaluk apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tanya, ya Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana cara menghidupkan orang yang mati? Dituruti di Allah Ta'ala. Awalam tu'min, apa anda beriman? Percaya ya Allah, percaya. Cuma walakin lihat ma'inna qalbi, agar hati ini lebih tenang. Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala tidak ngantuk? Suruh pegang 2 gelas. Begitu pegang 2 gelas,
Allah Ta'ala memberikan rasa ngantuk. Makanya kemudian sifatnya Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak lupa dan tidak ngantuk. Umpama ngantuk model Nabi Musa. Begitu Nabi Musa ngantuk, tak ketatap pecah gelas itu. Allah Ta'ala ngantuk. Waduh, kacau itu. Bumi semburat kabeh, hancur kabeh. Loh, kalau seandainya kita ditinggalkan oleh Allah Ta'ala satu kedip saja, dimakan sama setan. Jadi dijogo betul sama Allah Ta'ala. Ngono, kita itu yang sering kali merasa tidak dijaga sama Allah Ta'ala. Kita yang sering kali merasa bahwa Allah Ta'ala itu melupakan kita. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah. Jadi dieling-eling terus oleh Allah Ta'ala, dijaga betul sama Allah Ta'ala. Maka kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengajarkan, kalau sudah demikian, yang banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, segala pujian itu untuk Allah Ta'ala yang baik-baik kayak Allah Ta'ala. Kemudian apa? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha baik. Makanya Sayyidina Umar ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim berhenti saja. Ketika kemudian setelah dapat dari adiknya surat, dulu belum ada wudhu. Ketika kemudian kedengar adiknya masuk Islam, tapi betul sama Sayyidina Umar. Ditanya apa yang ada di tanganmu? Itu Anda orang yang belum Islam, najis, tak boleh pegang Al-Quran. Kini Quran kita ngomong sembarangan. Allah, orang dulu sampai dikaplok loh. Adiknya Sayyidina Umar sampai tempeling berdarah sama Sayyidina Umar. Kini ndak metu fulus langsung dapur. Dodolan tak apa-apa. Allah dituntut oleh Allah Ta'ala, hati-hati. Quran cakal sembarangan. Itu sampai kemudian begitu dia suruh caranya gimana untuk saya disampaikan ini. Belum ada wudhu, cuci muka. Begitu cuci muka dibuka. Ketika Sayyidina Umar membaca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti belum sampai rahim. Orang itu mentok-mentok, sehebat-hebatnya orang itu biasanya sampai di rahim. Orang baik kepada dia baiki. Sak mentok-mentoki, sak khoyir-khoyir wong, sebaik-baiknya orang, sak baik-baiknya orang. Kalau ada orang lain baik kepada dia, insya Allah dibuat baik. Kalau ada orang berbuat buruk kepada dia, minimal dia mencegah keburukan dirinya kepada orang lain. Tapi tidak iso sampai Ar-Rahman. Rahman itu sampai memberikan segala sesuatu. Umpama ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lantas orang yang berbuat jahat itu minta rumah kita, omamu tak peko dikekno, iku Rahman jenenge. Daono wong sing kaya ngono. Begitu Sayyidina Umar membaca Ar-Rahman, ini tidak ada orang yang bisa sampai di Rahman. Orang-orang dulu itu kayak gitu. Mereka itu ngerti betul. Makanya membacanya itu pelan-pelan karena ngerti maksudnya. Ini kan pelajaran. Saya itu kepingin ngajarin orang mulai dari awal. Jadi kemudian saya rekam tak obong itu. Jadi cek ngerti. Jadi mulai dari awal. Jadi kemudian Allah Ta'ala itu memberikan bismillah, itu luar biasa. Setelah sampai Ar-Rahmanir Rahim, kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala dari segala yang Anda diberikan oleh Allah Ta'ala, Anda syukur dapat nikmat tambahan, Anda kufur, nanti akan ada balasannya. Dari apa? Semua syariat itu tadi dirangkum dalam satu kata oleh Allah Ta'ala, dalam satu kalimat. Apa? Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala yang merajai, yang memiliki segala sesuatu termasuk nanti hari akhir. Pengadilan dunia bisa ada adil, tapi kalau pengadilan Allah Ta'ala pasti adil. Tidak ada yang nggak adil nanti. Makanya orang-orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai kita menjadi tanah saja tidak bisa. Kadung tadi menungso kondisi enggak dosa segala macam terus enak ya tidak iso. Ada balasannya. Ada balasannya. Jadi kemudian Anda tidak mau sholat, tidak apa-apa. Tak gelem sembahyang, tidak apa-apa. Tak gelem wiridan, tidak apa-apa. Tenang aja, neraka itu saya cukup. Makanya Allah Ta'ala ketika mengatakan nanti kata Allah Ta'ala yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Nanti kata Allah Ta'ala, ingat ada suatu hari kami tanya kepada neraka itu tadi, apakah Anda sudah penuh? Maka nerakanya balik tanya hal min mazid, ada lagi ya Allah. Lebokno, jajal-jajal no ndak apa-apa. Sampai entek.
Masukkan ya Allah, masih cukup. Kenapa? Kullama ulqu fiha, ketika setiap orang dilemparkan, Anda bisa mendengar suara desisnya. Begitu ada yang dilemparkan, tambah lagi waquduhan nasu wal hijarah, karena bahan bakarnya manusia dan batu. Begitu ditambah itu, tambah bensin mana blus mana, ditambah mana blus mana. Dalam kalau model seperti itu tidak akan ada habisnya. Dan dalam riwayat itu Rasulullah SAW menjelaskan nanti sampai neraka itu sampai betul-betul penuh. Sampai Allah Ta'ala mengutus ada malaikat yang untuk masukkan orang itu, jejel oleh malaikat, diinjak-injak sampai hancur semua. Orang yang ada di sana hancur sampai nerakanya mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, sudah cukup, itu sudah habis sudah. Kalau sampai nerakanya bilang cukup ya Allah, itu setek kalau mau sing mlebu neraka maneh di sana. Saking penuhnya. Dan wong sekarang enggak mau sholat, enggak mau ini, ngilok-ngilokno Islam, tenang. Kata Allah Ta'ala, santai. Nanti akan ada masanya, akan ada pembalasannya. Kalau tidak terbalaskan di dunia, terbalaskan di akhirat. Ada. Jangan khawatir. Maka Allah Ta'ala merangkum semua syariat Allah Ta'ala. Tak gelem zakat, tak popo, sik cukup neraka, santai wae. Tak mau puasa, nantang sengaja nantang, santai. Semua syariat Allah Ta'ala terangkum. Maliki yaumiddin, kemudian diajari oleh Allah Ta'ala. Tadi sudah itu. Kemudian dari mulai uluhiyah, dari mulai tauhidnya diajari oleh Allah Ta'ala, syariatnya diajari oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir masalah doa. Begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, itu kita diajarkan untuk berdoa. Ini adalah syariat tentang doa, ajaran tentang doa. Jadi mulai tauhid, masalah syariat dan masalah doa, ihdinas siratal mustaqim sampai habis, sampai waladhdallin amin, itu masalah doa. Lengkap di surat Fatihah semua. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama alhamdulillah dari suratul Fatihah itu kemudian nama lainnya adalah Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Kemudian wa umul kitab, dan induk dari semua kitab. Wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Dan alhamdulillah sampai saat ini dak ono wong ngrasa bosen. Ono wong sampe bosen nang surat Al-Fatihah ganti sing lain ae. Alhamdulillah. Orang baca top buku luar biasa, wis hebat, wis opo bestseller segala macam, laris. Wis. Itu 1 kali dibaca, 2 kali dibaca, 3 kali sesi bosen. Wis apa jalan ceritanya. Tapi Al-Quran beda. Anda baca sekali surat Yusuf sampai diulang-ulang, Al-Fatihah dibaca berkali-kali. Setiap orang membaca baru dapat 1 tetes. Kok ditambahin mana ya Allah Ta'ala? Nanti ditambahin, oh begitu maksudnya ya Allah. Orang begitu ada masalah ini, ya Allah ada masalah uang apa segala macam, ihdinas siratal mustaqim, gaduh dek kono. Sampai gaduh dek kono. Dan ada masing-masing orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan itu udah contoh-contohan itu setiap orang dikasih sendiri-sendiri. Caranya adalah dengan dibiasakan. Makanya zikir itu perlu dibiasakan terus. Tak bisa 1 kali 2 kali. Pokok sepisan naik. Sing penting kan landep. Tak ono koyo ngono. Lading ku biasa balak-balik baru iso landep. Tak ono lading moro-moro landep besi wungkul moro-moro tajam sendiri. Tak ada. Perlu ditempa. Setelah ditempa nanti kalau sudah dihaluskan, kalau sudah nanti dilanjutkan lagi, diasah sampai jadi lanjut. Iku koyo ngono. Orang mau jadi wali, zikir sepisan astagfirullah. Ngono tok. Iso istighfar sing akeh. Nanti sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya itu kalau seandainya berzikir, saya itu dalam keadaan lalai. Zikirlah Anda dalam kondisi lalai. Nanti diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini ada di dalam kitab Al-Hikam. Zikirlah Anda dalam kondisi lalai. Nanti dari lalai Anda mulai diangkat oleh Allah Ta'ala sekali-sekali. Tak kabeh. Sekali-sekali. Kadang-kadang ada orang, makanya disyariatkan sholat berjamaah. Begitu imam baca surat Al-Fatihah, imamnya rotok beliau Al-Fatihah. Nanti ada orang di belakang itu yang butuh, yang khusyuk di surat Al-Fatihah. Kabeh oleh pahala khusyuk kabeh. Kalau seandainya kita sholat sendiri, atik gerambian pisan sembahyang Yesus, ya oleh pahala sembahyang, oleh pahala sembahyang. Tapi atik sembahyangnya gerambian itu lo mau.
Jadi kemudian ada satu orang saja yang khusyuk, ini khusyuknya di Fatihah. Mari kemudian sampai di bacaannya, biasanya kalau di bacaannya itu imam yang paling khusyuk. Apa diling-iling iki opo yo ayat ojo sampai salah, ojo sampai salah. Itu biasa imam yang paling khusyuk. Nanti kalau masalah bacaan setelah surat Al-Fatihah insyaallah imam yang paling khusyuk. Setelah itu kemudian di rukuknya mungkin ada orang yang ada di belakangnya yang lebih khusyuk. Nanti ditanya ono sing iki sing luwih khusyuk, dadi baik masing-masing. Dan itu tidak bisa. Makanya kemudian pernah datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas kebetulan di situ ada beberapa sahabat termasuk Sayyidina Ali. Tanya, ya Rasulullah, saya itu kalau sholat gak bisa khusyuk. Sayyidina Ali langsung ngomong, berarti gak diterima. Berarti gak diterima. Waduh, mungkin jadi kalau sembahyang khusyuk, wah repot. Ditanya sama Rasulullah, apa Anda bisa sholat khusyuk? Oh insya Allah bisa. Orang dulu jujur teman-teman. Kata Rasulullah, kalau memang betul bisa khusyuk, nanti tak kasih serban. Kebetulan waktu itu Rasulullah pakai serban yang warna putih. Jadi warna putih, ada kemudian warna hijau. Sholat Sayyidina Ali itu sholat. Begitu sholat sampai di rakaat terakhir salam selesai. Kemudian ditanya sama Rasulullah, gimana? Jujur sahabat itu, ya Rasulullah, dari awal sampai akhir itu khusyuk. Iling teman. Tapi sampai ate salam begitu innaka hamidum majid itu iling. Ya coba sorbane warna hijau maka. Ojo ora kan diterima. Coba sorbane warna hijau lah enak lho ngono. Kene coba mulai awal sampai akhir ono kecoa mlaku nang masjid didelok iku diuber kabeh jamaah. Iku mlayu nang ndi kecoa mau atus. Ngono ape jalu diterima. Yo trimo ya Allah. Bagus lah. Daripada gak sembahyang. Tapi juga tuh harus biasa wae. Nah, maka kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala. Disinilah inti dari syariat Islam. Indahnya Islam itu ada di sana. Orang ibadah itu dibuat santai oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya ibadah naik ke tahap selanjutnya, diberikan rasa oleh Allah Ta'ala. Sakli betang tok kepingin khusus mengkorok. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan innamal mu'minun, dikasih kafah makfufah, dikasih kurung innamal. Kalau sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Kalau seandainya disebutkan nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hati, getar. Ono getar, jujur ono jantung. Memang disapa oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya disapa. Nanti kalau sudah agak tinggi baru Allah Ta'ala menjelaskan summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Mulai rasa selanjutnya mengkorok. Begitu dipojok ya Allah sampai mengkorok. Durung nangis. Nanti naik ke tahap selanjutnya sampai hati itu bisa masuk, lama-lama nangis, netes air mata, seneng ngrungono. Dadi ngerti betul maksudnya. Makanya butuh belajar kayak ngono iku. Makanya kemudian orang baca surat Yusuf, surat yang lain-lain. Ketika ada pelajaran-pelajaran yang menyedihkan, nangis betul sahabat. Rasulullah nangis, sahabat yang ada di belakang nangis. Jadi kemudian seperti itu. Kenapa? Ngerti maksudnya. Ini nggak ngerti maksudnya, sendiri nangis saja lah. Itu pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji itu ada di sana. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wal Qur'anul Azim, dan sesungguhnya nama Fatihah itu termasuk Qur'anul Azim, termasuk Quran, ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang mulia. Kemudian riwayat yang lain di dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan wa yuqalu al-hamd, dikatakan sebagai surat Al-Hamd, surat pujian, dan ada yang menyebutkan sebagai sholat. Hubungan, sholat itu hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala itu sembahyang. Makanya di dalam fikih itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu gampangan ibadah yang kemudian memang syariatnya dari Allah Ta'ala dan memang sakit. Nah, kemudian ada yang ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu yang kemudian masyarakat umum pun sudah bisa melakukan, model sedekah. Itu sudah bukan Islam toh, artinya bukan Islam saja yang punya seperti itu. Tapi kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus Islam toh. Dan itu kalau seandainya mau dimasukkan ke akal agak sulit. Model kayak sembahyang, haji. Orang yang di luar Islam bingung model kayak itu tidak ada di agama lain model
sembahyang, sholat sampai sujud terus segala macam, enggak ada. Jadi kemudian memang kalau untuk mahdoh itu syariatnya dari Allah Taala. Kabeh mahdoh kaya mahdoh cuma aturannya dari Allah Taala. Dari sok nambah begitu untuk sholat ditambahin 6 yang wajib. Wah, nambah siji kon. Akeh sing nentang jelas. Banyak yang nentang jelas. Kenapa? Aturannya dari Allah Taala. Caranya sudah seperti itu, pakem dan waktunya juga seperti itu. Dari sok mentang-mentang semangat sembahyang. Ya Allah, saya lagi semangat sembahyang. Akhirnya duhuri ditarik nak jam 10, asare jam 11 ditarik lagi di wah ora ada iso. Sudah tepat waktunya pakem. Padahal seperti itu udah ibadah mati. Jadi kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada hubungan Anda kepada Allah Ta'ala yang memang diberikan khusus. Ada ibadah yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umum. Dan yang khusus ini yang perkuat. Karena ini yang membedakan. Umpama Anda cuma kuat di sedekahnya, Anda kuat di sedekahnya. Orang-orang Nasoro pun banyak yang kuat di sedekah. Tapi begitu Anda kuat di sholat, ada langsung sembahyang, langsung dikuat untuk sembahyang ini, itu dah orang-orang kafir tidak ada yang seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjawab banyak riwayat-riwayat hadis yang membedakan antara orang Islam dan orang non-Muslim itu sholat. Faman aqamaha faqad aqamatin, orang yang mendirikan sholat dia telah mendirikan agama. Wa man hadama faqad hadamatin, yang meremehkan sholat, menghancurkan sholat telah menghancurkan agama. Jadi modelnya seperti itu, hubungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa'an liqauli sallallahu alaihi wasallam dari berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi. Hadis qudsi biasanya dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Ini firman yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Rasulullah tapi tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Hadis qudsi namanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi. Al-hadis. Kami rasanya. Kemudian dari Allah Ta'ala berfirman, dari Rasul SAW, kemudian dari Allah Ta'ala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Riwayat hadis model seperti ini banyak. Dan saya biasanya ambil yang paling lengkap. Jadi kemudian Rasul SAW menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, saya membagi sholat dalam 2 bagian. Saya membagi surat Al-Fatihah ini dalam 2 bagian. Kata Allah Ta'ala, ada bagian untuk Allah Ta'ala dan ada bagian untuk hamba. Ketika seorang hamba mengucapkan dari mulai bismillah, alhamdulillah. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan dijawab oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau mengucapkan surat Al-Fatihah, imam baca surat Al-Fatihah rumono temenan. Makanya fikihnya Imam Syafi'i 4 madhab itu mengajarkan kalau seandainya di dalam sholat ada imamnya dan imam membaca surat Al-Fatihah, untuk diselip ambil sing lain, jangan kebut-kebutan. Nah, makanya kemudian dalam madhabnya Imam Syafi'i, ini yang Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i itu setelah takbir al-kabir walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu setelah takbir imam tidak langsung baca Al-Fatihah, tidak langsung bismillah, Allahu Akbar, telah itu dilafazkan dulu. Paling tidak mau nggak bocok, nggak dati kabiro, tidak lupa. Tapi jangan langsung bocok Al-Fatihah. Kenapa? Ada makmum yang masih membaca itu, umpama bacaan kabiro, terus imamnya kemudian nyenik dengan Fatihah, makmum husuk sendiri, imam husuk sendiri, jangan. Jadi kemudian dijaga, sama imam tadi itu dijaga. Imam-imam yang lain seperti Imam Malik dan Imam Ahmad tadi sehingga imam tambah. Cuma untuk masalah yang seperti ini, setelah imam takbir sebentar, tunggu. Begitu ditunggu sebentar, baru Al-Fatihah, baru alhamdulillahirabbil alamin, pelan-pelan. Ojo langsung digetok alhamdulillah. Waduh cepetan, dah usul. Aisyah. Maka
Makanya kemudian setiap kalimat, setiap ayat itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab. Seandainya kita bisa mendengarkan jawaban itu, tenang betul hati, enak, khusyuk betul. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, dijawab oleh Allah Ta'ala, hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah Ta'ala. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka kemudian Allah Ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakan saya. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah Ta'ala mengucapkan majjadani abdi, hampir sama, hambaku memuliakanku. Dipuji kita di langit di hadapan para malaikat yang banyak zikir. Man dzakaroni, barang siapa yang berzikir kepada, kata Allah Ta'ala, saya akan zikiri dia, saya akan sebut, dikenalkan sama Allah Ta'ala. Jadilah hamba yang terkenal di langit. Semua tak terkenal di dunia, terkenallah di langit yang banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Makanya Abu Nawas itu untuk mengajarkan orang-orang. Abu Nawas itu orang-orang alim sebetulnya. Cuma dia itu cara mengajarkan orang-orang itu agak nyeleneh. Suatu hari dia berjalan di pasar, kemudian dia ngomong di hadapan orang-orang, saya itu orang yang paling hebat. Saya tahu kapan Allah Ta'ala mengingat saya, dan saya tahu kapan Allah Ta'ala mungkin agak melupakan saya dan mengingat orang yang lain. Lebih memperhatikan, duduk dilupakan, lebih memperhatikan orang yang lain. Hebat ini dikira sama orang-orang, kok bisa tahu? Jenai ngerti kapan dieling-eling Allah Ta'ala, kapan dia diperhatikan sama Allah Ta'ala. Kata Abu Nawas, kalau seandainya ketika saya berzikir, berarti saya sedang diingat sama Allah Ta'ala. Dan ketika saya lupa, berarti saya tidak sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dari apa? Dari riwayat hadis. Barang siapa yang mengingat Allah Ta'ala akan dipuji. Orang yang muji Allah Ta'ala di saat sendirian, dipuji oleh Allah Ta'ala di saat di atas langit saat sendiri. Dan barang siapa yang memuji Allah Ta'ala di kerumunan, ini karena lu soro, maka akan dipuji oleh Allah Ta'ala di kerumunan malaikat juga. Kadang-kadang sungkan nyekel tasbih, kadang-kadang suka subhanallah. Tidak tahu nyekel tasbih, hati tangan, tidak apa. Subhanallah. Iku soroni. Anda kalau kepingin tahu bagaimana sulitnya, cepat kan nunggu nang sak atau nanti nunggu nang jopo ae. Subhanallah. Coba di sopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terus ketawa. Salam isi ngaku. Tadi enggak ambil subhanallah. Astagfirullah. Rame-rame. Motor ono sing kenal poti, Bro. Astagfirullah. Ya Allah. Angel kowe ngono iku. Makanya dipuji oleh Allah Ta'ala di hadapan orang-orang, dipuji oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Kalau kita bisa berhasil, soro cobaan iki. Wis ngono iku cara dadi wong alim kowe ngono iku. Ndak kepengin soro, mati gampang. Wis dadi wong mati ae, ndak kepengin dicoba oleh Allah Ta'ala, ndak kepengin dites, tak mau diuji, wis mati gampang. Tak soro. Jadi kemudian ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahman Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala memuliakan di hadapan para malaikat. Setelah itu kemudian ketika seorang hamba mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, kata Allah Ta'ala, hada baini wa baina abdi. Ini pemisah antara saya, hubungan antara saya dengan hambaku. Wali abdi masal, dan hambaku boleh minta segala macam apa yang dia mau. Kalau sudah diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala, mintanya yang betul. Makanya kemudian perlu minta diajari, perlu diajari. Makanya orang-orang alim dulu itu tidak asal milih doa. Doa itu diatur betul. Makanya paling gampang doa yang mastur, yang sudah tertulis, semua di Quran, di hadis itu daripada pengarang doa, tambahkan juga. Ya Allah, jadikan saya orang yang punya panti asuhan, yang kemudian panti asuhan ini perlu punya 1000 anak yatim. Waduh, Anda kalau kreatif dalam berdoa itu kadang-kadang cilaka juga. Bayangkan Allah Ta'ala harus mematikan 1000 bapak demi kemauan Anda. Ya Allah, saya kepingin punya
panti asuhan yang nanti di situ ada 1.000 anak yatim. Allah Taala dikon mateni orang tua 1.000 ben anak mau dikirim nang kene kabeh. Uraan memang. Ya Allah, jadikan orang saya adalah orang yang paling kaya sak Gubah. Berarti Allah Ta'ala perlu melarang wong sak Gubah iki mau ben kon paling sugih. Dosa ngono iku. Kadang-kadang ngawur-ngawur ndonga ngono. Untung ndak mandi lho. Untung ndak terkabul. Wis ngawur-ngawur kadang-kadang. Makanya jangan kreatif dalam berdoa. Ngawur-ngawur. Mencelakakan orang lain dengan ngono iku. Ya Allah, mudah-mudahan saya adalah orang yang paling kaya sehingga saya bisa ngasih ustaz. Waduh, ustaz itu perlu dimelarang to dhisik ambek Allah Ta'ala sehingga perlu disantuni ambek dhewe. Wis awur-awuran to. Wis ngono ngawur-ngawur iku. Perlu ya Allah jadikan saya orang yang paling kaya. Saking Mansur. Kayak Mansur dikon melarat kabeh. Kayak Mansur dikon melarat kabeh terus dia paling sugih. Urang. Wis aja kreatif. Makanya dalam berdoa itu diajari oleh Allah Ta'ala. Iki sing pokro. Doa donga sing gak pokro. Wis. Kadang-kadang orang kreatif kalau enggak gitu, orang memikirkan doanya masing-masing. Ya Allah, hari ini saya butuh ini. Nah, besok saya butuh ini. Wah, kacau. Orang kemudian kalau seandainya semua orang kreatif dalam berdoa, hancur. Makanya tidak semua itu dituruti oleh Allah Ta'ala. Tidak semua doa itu lantas dituruti oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian dibagi. Doa itu dibagi menjadi 3. Ada yang mu'ajjal pakai ain. Ada yang mu'ajjal langsung dikei. Kadang-kadang kerteki hati kepingin gaduh-gaduh. Ono wong tutur gaduh-gaduh. Subhanallah. Langsung lewat. Kadang-kadang ono tonggo ngiri mau gawe gaduh-gaduh kaget tapi subhanallah kerteki hati. Ada yang kedua, ada mu'ajjal ditunda sampai Anda pantas atau nanti dibayar di akhirat. Sampai Anda pantas atau dibayar di akhirat. Kenapa? Kalau masih belum pantas bahaya. Ya Allah kepingin suat, utaknya sih durung cakep. Wis pokok ndonga kepingin suat. Begitu disuat no, terus dia masih belum belajar agama, durung kira-kira terus sawat-sawatan ben dadi pendino kok sing disawat to. Gara-gara ndonga iki ngawur mau, terus dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sama seperti itu kalau Allah Ta'ala ngabulkan, justru Allah Ta'ala salah. Tambah salah. Makanya diatur sama Allah Ta'ala sama seperti anak kecil, arek TK delok MotoGP. Lihat MotoGP balapan musaru yo, ngono terus ngomong ambek bapake, "Pak, kepengin tuku sepeda motor sing ngono." Dituruti ambek bapake. Iku bapake sing gak waras. Tak tukono nak tenan ae. Bapake sugih. Dadi ditukokno MotoGP, nabrak wong mati. Iku rahaan nek ngono. Justru kalau dikabulkan tambah ngawur, tambah salah. Makanya ditunda oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya doa kita yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan sugih. Tadi kayak sugih Allah Ta'ala, kon dikei sehat wae Allah Ta'ala. Tatake sugih, apa? Tatake sehat. Kon sugih penyakit macam-macam, terutama penyakit magen. Nek ati rodok fikor masakin toko pengajian masyaallah koyo mutek terus. Begitu rodok sugih, rodok sibuk apik cekli terus. Tak iso toko pengajian saiki. Ono ada urusan bisnis. Bisa aktif pengajian. Begitu rodok sugih langsung wis ono jadwal itu sudah ada. Untuk hari Minggu tidak bisa datang ke pengajian. Kenapa? Harus ngelencer weekend. Kelenceran ambil keluarga dan lain-lain bisa dana fulus masih fulus weekend ambil pengajiannya kalau tasbih alhamdulillah begitu ana duit berangkat nak tuku iki kayak sedutin. Makanya jangan minta apa yang terbaik, mintalah agar Anda. Makanya Ibnu Athaillah mengajarkan apa? Pilihlah untuk tidak memilih. Makanya minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang terbaik di dunia ya Allah, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga yang terbaik. Yang penting kemudian terakhir wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Iku paling api. Doa satu jagat menyeluruh semua. Jadi kemudian ketika seorang hamba diajari untuk minta segenap. Maka kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian siratal ladzina, siapa jalan yang lurus terusnya? Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan inilah kelebihan suratul Fatihah dari surat-surat yang lain.
Nanti ada fadilah-fadilah tentang surat Al-Fatihah di hadis berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.